Topik kali ini yang dibahas adalah tentang infeksi dan statistik. Kasus pertama yang dibahas adalah bercak putih pada mulut. Bercak putih pada mulut biasanya penyebabnya paling sering ada dua. Yang pertama, kandidiasis oral. Yang kedua, leukoplakia. Kandidiasis oral biasanya disebabkan oleh Candida albicans. Kandidiasis oral sering disebut nama lainnya oral thrush. Ada juga yang menyebutnya kandidiasis pseudomembran. Kenapa disebut pseudomembran? Karena biasanya bentuknya bercak putih tebal. Biasanya di daerah lidah, di daerah palatum, di daerah bukal, pipi. Bentuknya seperti ini, bercak putih tebal. Ciri khas dari kandidiasis pseudomembran, jika bercak putih ini digores, dikerok, akan menimbulkan warna kemerahan, bahkan kadang sampai berdarah. Terapi utama untuk kandidiasis oral adalah nystatin drops oral. Biasanya dosis yang digunakan adalah 4 kali 400.000 unit atau setara dengan 4 kali 4 ml. Diberikan selama 10 hari. Kalau pasiennya bayi definisinya berusia di bawah 1 tahun, dosisnya separuhnya. Dosisnya 4 kali 200.000 unit atau sama dengan 4 kali 2 ml, biasanya diberikan selama 10 hari. Jadi kalau pasiennya anak-anak di atas 1 tahun atau orang dewasa, dosisnya 4 kali 400.000 unit, tetapi khusus bayi di bawah 1 tahun, dosisnya 4 kali 200.000 unit. Bercak putih yang kedua adalah leukoplakia. Leukoplakia biasanya pemicunya karena iritasi, misalkan karena merokok. Orang-orang yang merokok bisa mengalami leukoplakia. Leukoplakia bentuknya seperti ini, bercak putih, sering dijumpai di daerah lidah, bisa juga di daerah bukal, pipi. Ciri khas leukoplakia adalah bercak putih ini kalau dikerok, digores, tidak akan berwarna merah. Jadi leukoplakia bercak putihnya tidak bisa dibersihkan. Tips untuk membedakan kandidiasis oral dengan leukoplakia tidak bisa dikerok. Sedangkan kandidiasis oral kalau dikerok berwarna kemerahan. Leukoplakia tidak ada tata laksana khusus. Leukoplakia biasanya tata laksananya suportif. Hentikan merokok, rajin menyikat gigi. Contoh soal, pasien 21 tahun mengeluh bercak putih pada mulut disertai gatal. Bercak bisa diangkat dari permukaan mulut dan meninggalkan bekas kemerahan. Di sini faktor risikonya karena HIV. HIV bisa menyebabkan kandidiasis oral. Diagnosisnya cukup jelas kandidiasis oral karena bercak tersebut diangkat meninggalkan kemerahan. Kandidiasis oral terapinya adalah nystatin 4 kali 400.000 unit. Berarti jawabannya adalah C, Charlie. Kenapa jawabannya bukan E? Dosis pada option E digunakan untuk bayi di bawah 1 tahun. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang infeksi demam tifoid. Demam tifoid biasanya gejala khasnya adalah demam. Biasanya gejala demamnya tipe stepwise atau ada juga yang menyebutnya step ladder, seperti anak tangga. Artinya,
pola demamnya makin tinggi dari hari ke hari, seperti anak tangga. Biasanya pola demam ini terjadi pada minggu pertama. Nanti di minggu kedua, pola demamnya berubah jadi continue. Demam continue artinya demamnya terus-menerus. Jadi kalau ditanya apa pola demam tifoid di minggu kedua, pola demamnya continue. Tapi kalau di minggu pertama, biasanya masih step ladder atau stepwise. Demam tifoid biasanya disertai dengan gejala gastrointestinal, misalkan nyeri perut, muntah, konstipasi, diare. Kalau curiga demam tifoid, biasanya pemeriksaan penunjangnya adalah serologi. Contoh serologi misalkan Tubex. Tubex sebaiknya diperiksa pada demam minggu pertama. Serologi Widal biasanya diperiksa pada demam minggu kedua. Tubex mekanismenya adalah mendeteksi antibodi terhadap antigen O9. Berarti ini sangat spesifik. Dikatakan tifoid kalau Tubex-nya minimal plus 4. Plus 4, plus 5, plus 6. Widal mendeteksi antibodi terhadap antigen O. Jadi sebenarnya kurang spesifik. Widal biasanya diperiksa pada demam minggu kedua. Widal dikatakan positif kalau titernya minimal 1/320. 1/320, 1/640, 1/1280. Di praktek sehari-hari banyak yang memeriksa Widal pada demam minggu pertama, biasanya karena alasan ekonomis. Sebenarnya Widal lebih spesifik diperiksa pada demam minggu kedua. Kalau ditanya pemeriksaan baku emasnya adalah kultur darah. Kultur darah paling bagus diperiksa pada demam minggu pertama. Kultur feses pada demam minggu kedua, sedangkan kultur urin pada demam minggu ketiga. Jadi nanti kalian baca soalnya, kalau ditanya baku emas, kultur. Kalau ditanya pemeriksaan penunjang selanjutnya, serologi. Serologi ada 2, Tubex atau Widal, tergantung demam minggu keberapa. Baku emasnya kultur, ada 3 macam, tergantung demam minggu keberapa. Tata laksana untuk demam tifoid. Quinolon adalah pilihan utama untuk demam tifoid pada orang dewasa. Contohnya, ciprofloxacin. Kalau orang dewasa alergi ciprofloxacin, gunakan alternatif lain. Contohnya cotrimoxazole. Kalau tidak ada cotrimoxazole, alternatif berikutnya adalah cefixime. Demam tifoid pada anak-anak, pilihan utamanya justru chloramphenicol. Tapi hati-hati, chloramphenicol bisa menyebabkan agranulositosis. Chloramphenicol bisa menyebabkan leukosit berkurang, leukopeni. Chloramphenicol bisa mensupresi sumsum tulang. Oleh karena itu, chloramphenicol bisa menyebabkan agranulositosis. Kalau pasiennya alergi chloramphenicol atau si anak leukositnya sangat rendah di bawah 2000, jangan gunakan chloramphenicol. Gunakan alternatif lain, cotrimoxazole. Alternatif lain, cefixime. Ibu hamil yang mengalami tifoid, pilihan pertamanya adalah amoxicillin.
Kalau ibu hamil alergi amoxilin, alternatif selanjutnya Cefixim. Kalau pasiennya ingin dirawat inap, gunakan ceftriaxone untuk demam tifoid yang dirawat inap. Jadi kalian sudah punya pegangan obat untuk demam tifoid. Orang dewasa, pilihan pertamanya Cipro, pilihan keduanya Kotri, pilihan ketiga Cefixim. Anak-anak, pilihan pertamanya Kloram, pilihan keduanya Kotri, pilihan ketiga Cefixim. Ibu hamil, pilihan pertamanya Amox, pilihan keduanya Cefixim. Kalau demam tifoid tidak diobati dengan baik, nanti bisa menimbulkan komplikasi, bisa menyebabkan perforasi usus. Perforasi usus karena demam tifoid bisa menyebabkan peritonitis. Biasanya peritonitis kekhasannya ada devans muskular. Perutnya keras seperti papan. Contoh soal nomor kedua, seorang anak 7 tahun mengeluh demam sejak 1 minggu, terutama saat sore dan malam hari. Nyeri perut, BAB lunak, sering jajan sembarangan, lidah kotor, leukositnya masih 4.500. Maka antibiotik pilihan utama yang tepat untuk anak-anak tifoid adalah chloramphenicol. Berarti jawabannya B, Bravo. Tapi hati-hati, kalau soalnya diganti demam tifoid pada anak-anak, tapi leukositnya sangat rendah, di bawah 2000. Jangan gunakan chloramphenicol. Nanti leukositnya tambah turun agranulositosis. Kalau leukositnya sangat rendah di bawah 2000, gunakan pilihan kedua untuk anak-anak yakni cotrimoxazole. Itu variasi soal obat-obatannya. Kasus berikutnya yang dibahas adalah infeksi dengue. Demam dengue disebabkan oleh virus. Mungkin kalian pernah mendengar nama virusnya DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Virus ini ditularkan lewat gigitan nyamuk. Demam dengue biasanya gejalanya adalah demam tinggi, disertai gejala sistemik seperti sakit kepala, nyeri otot, ruam kulit. Pada demam dengue belum ditemukan tanda kebocoran plasma. Jadi belum ada plasma leakage. Kalau kalian curiga demam dengue, biasanya pemeriksaan yang paling spesifik untuk demam 3 hari pertama adalah NS1. NS1 biasanya spesifik pada demam 3 hari pertama. Kalau demamnya di atas 3 hari, pemeriksaan untuk dengue adalah IgM dan IgG. IgM positif menunjukkan infeksi akut. IgG positif menunjukkan pernah terkena dengue atau infeksi lampau. Jadi kalau pasiennya demam 4 hari, periksa IgM IgG, ternyata IgM-nya positif, IgG-nya juga positif. Artinya saat ini terkena infeksi dengue akut, dulu juga pernah terkena dengue. Tapi kalau IgM-nya saja yang positif, IgG-nya negatif, artinya saat ini terinfeksi akut saja. Apa bedanya demam dengue dengan DBD? Pasti kalian masih ingat, pada DBD sudah ada tanda kebocoran plasma atau istilahnya plasma leakage. Ada 4 tanda kebocoran plasma leakage.
Yang pertama adalah hemokonsentrasi 20%. Yang kedua, efusi pleura. Yang ketiga, asites. Yang keempat, hipoalbumin. Jadi kesimpulannya, kalau sudah ada salah satu tanda kebocoran plasma dari 4 tanda ini, berarti pasiennya sudah DBD. Contoh, pasiennya demam, nyeri kepala, banyak nyamuk di rumahnya, diperiksa NS1-nya positif. Ternyata dia ada efusi pleura. Berarti sudah dianggap sebagai DBD. Ada satu saja tanda kebocoran plasma dari 4 tanda termasuk dalam DBD. DBD dibedakan jadi derajat 1, 2, 3, dan 4. Tapi sebelum membahas DBD 1, 2, 3, dan 4, saya tegaskan sekali lagi, bedakan DBD dengan demam dengue, jangan dari trombosit. Banyak peserta yang berpikir demam dengue dan DBD bedanya dari trombosit. Itu salah besar. Perbedaan demam dengue dengan DBD, pada DBD sudah ada salah satu tanda kebocoran plasma. Salah satu tanda kebocoran plasma adalah hemokonsentrasi meningkat minimal 20%. Hemokonsentrasi 20%, hematokrit meningkat 20% hanya dijumpai pada DBD. Seringkali menilai peningkatan hematokrit 20% ini sangat sulit. Karena hematokrit harus diperiksa serial beberapa kali. Kalau meningkat 20% disebut DBD. Seringkali di soal-soal ujian tidak disebutkan hematokrit serial. Hanya ada hematokrit sewaktu saja. Jadi kita ambil batas tertinggi. Kalau hematokritnya sudah lebih dari 49%, itu dianggap sudah hemokonsentrasi bermakna. Hematokrit lebih dari 49%. Contoh, pasien HB-nya 12, hematokritnya 53%. Itu sudah dianggap hemokonsentrasi. Berarti sudah dianggap sebagai DBD. Kalau sudah ada kebocoran plasma, berarti DBD. Bedakan DBD 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan ciri khasnya. DBD 1 biasanya uji bendung positif, uji turniket, rampelit positif. Kalau DBD derajat 2, ciri-cirinya sudah ada perdarahan spontan, misalkan mimisan, kemudian petekia, melena. Kalau DBD derajat 3, ciri-cirinya sudah ada gagal sirkulasi. Gagal sirkulasi contohnya nadinya lemah. Kemudian hipotensi. Hipotensi artinya sistol lebih kecil dari sama dengan 90. Ciri-ciri lain, tekanan nadinya kurang dari sama dengan 20. Tekanan nadi adalah selisih sistol dengan diastol. Contoh, tekanan darahnya 100/90. Berarti tekanan nadinya 10. Karena tekanan nadinya lebih kecil sama dengan 20, berarti pasien itu sebenarnya sudah mengalami shock. Jadi DBD derajat 3, ciri-cirinya sudah ada gagal sirkulasi, shock, nadinya lemah, tekanan nadi, selisih sistol dan diastol kurang dari sama dengan 20,
serta sudah ada hipotensi. DBD derajat 4 biasanya paling bahaya. Tekanan darah dan nadi dua-duanya tidak terdeteksi. Maksud saya begini, kalau pasien tekanan darahnya 70 per palpasi, lalu diraba nadinya lemah, itu dikategorikan DBD derajat 4 karena tekanan darah dan nadinya sudah susah terdeteksi, sudah terganggu. Tapi kalau tekanan darahnya 70 per palpasi, tapi nadinya masih takikardi, itu artinya masih DBD derajat 3, masih berusaha kompensasi. DBD derajat 3, DBD derajat 4 sering disebut nama lainnya DSS, Dengue Shock Syndrome. Itu DBD 3 dan DBD 4. Jadi kalau ketemu soal dengue, strateginya adalah bedakan dulu demam dengue dengan DBD. Bagaimana cara membedakan demam dengue dengan DBD? Bedakan dari tanda kebocoran plasma. Tanda kebocoran plasma ada 4. Salah satunya hemokonsentrasi. Biasanya tips gampangnya dianggap hemokonsentrasi kalau hematokritnya sudah lebih dari 49%. Kalau sudah ada kebocoran plasma, berarti DBD. Ingat, trombosit bukan tanda kebocoran plasma. Kalau sudah ada kebocoran plasma, berarti DBD. Barulah bedakan DBD 1, 2, 3, atau 4. Tata laksana DBD tergantung dari derajatnya. DBD derajat 1 dan 2 biasanya harus rawat inap. Nanti diberikan cairan awalnya RL. Kalau tidak ada RL, alternatif lainnya adalah NaCl 0,9%. Dosis cairan awalnya 7 cc per berat badan per jam. Biasanya cairan ini diberikan selama 6 jam. Kalau DBD derajat 3 dan 4, nama lainnya Dengue Shock Syndrome. Tata laksana awalnya, berikan cairan kristaloid, contohnya RL, atau NaCl 0,9%. Tapi dosisnya 20 cc per berat badan secepatnya, dalam 30 menit. Ini yang disebut sebagai guyur biasanya. Ngocor, ya, bolus cepat dalam 30 menit. Itulah perbedaan terapi cairan untuk DBD 1 dan 2, serta DBD 3 dan 4. Dosis cairan awalnya berbeda. Contoh soal, pasien demam tinggi sejak 4 hari. Lemas, mimisan, gusi berdarah, tensinya 100 per 90, akral dingin, HB-nya kira-kira 10, hematokrit kira-kira 52. Pertanyaannya, dosis cairannya. Ini kan gejalanya mengarahkan ke dengue. Tipsnya, tentukan dulu demam dengue atau DBD. Di sini hematokritnya 52%. Berarti kemungkinan sudah hemokonsentrasi. Berarti diagnosisnya DBD. Sekarang tentukan DBD-nya derajat 1, 2, 3, atau 4. Pasiennya ada mimisan dan gusi berdarah. Tapi akral sudah dingin. Ayo lihat tekanan darahnya 100 per 90. Berarti tekanan nadinya 10. Ini mengarahkan ke DBD derajat 3. Bukan DBD derajat 4. DBD derajat 4
tensi dan nadinya terganggu. Karena ini DBD derajat 3, maka cairannya bagaimana? Kristaloid, 20 cc per berat badan secepatnya dalam 30 menit. Berarti jawabannya adalah C, Charlie. Kalau DBD derajat 1 dan 2, biasanya cairannya 7 cc per berat badan per jam. Diberikan dalam 6 jam. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang infeksi cacing. Nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ini topiknya tentang cacing. Cacing yang sering ditanya ada 5. Yang pertama cacing ascaris atau nama lainnya cacing gelang, roundworm. Cacing gelang, ascaris, biasanya gejala khasnya muntah berisi cacing. Ketika BAB, keluar cacing besar, warna kekuningan, kuning kecoklatan. Gejala khas lain dari ascaris adalah sindrom Loeffler. Sindrom Loeffler adalah suatu keadaan di mana larva cacing ascaris dari usus bisa bermigrasi ke paru-paru. Jadi sindrom Loeffler biasanya gejalanya batuk-batuk tiap malam. Ternyata saat di ronsen paru-parunya, di paru-parunya terlihat ada larva cacing. Itu yang namanya sindrom Loeffler. Kalau kalian curiga ascaris, pemeriksaan penunjangnya adalah analisis feses. Pada analisis feses akan ditemukan telur seperti ini, tebal, 3 lapis. Ya. Biasanya permukaan telurnya berendah, bergelombang. Selanjutnya cacing kedua adalah cacing tambang, hookworm. Contohnya Necator americanus, Ankylostoma duodenale. Cacing tambang, gejala khasnya biasanya BAB berisi cacing. Kadang-kadang pasiennya pucat. Tapi ini tidak selalu ya. Semua cacing bisa gejalanya pucat. Lalu bagaimana cara bedakan Necator dengan ascaris? Karena gejalanya sama-sama BAB berisi cacing. Cara membedakannya dari analisis feses. Pada analisis feses akan ditemukan telur dindingnya tipis, jernih. Jadi telurnya berbeda. Yang satu tebal 3 lapis, yang satu tipis dan jernih. Selanjutnya trichuris. Trichuris ini hidup di daerah rektum. Sehingga trichuris bisa menyebabkan prolaps rektum. Rektumnya menonjol keluar. Trichuris kalau diperiksa analisis feses akan ditemukan telur terdiri dari 2 kutub, bentuknya seperti tempayan. Trichuris T, tempayan. Strongyloides ini biasanya gejala khasnya ada papul-papul kemerahan di sekitar anus. Jadi sekitar anusnya kemerahan. Biasanya papul-papul di sekitar anusnya serpiginosa. Mirip kayak creeping eruption. Creeping eruption yang disebabkan oleh Ankylostoma brasiliensis biasanya di daerah kulit. Kalau strongyloides, papul serpiginosanya di sekitar anus. Strongyloides biasanya ada gejala diare. Kalau curiga strongyloides, pada analisis feses akan ditemukan larva. Ini namanya larva rhabditiform. Larva rhabditiform bentuknya besar. Telur strongyloides berdinding jernih,
Tapi biasanya telurnya gampang hancur. Seperti pada gambar, telurnya hancur. Satu-satunya cacing yang ditemukan larva rhabditiform pada feses hanyalah Strongyloides. Selanjutnya, cacing kremi atau nama lainnya Enterobius atau nama lainnya Oxyuris. Bahasa Inggrisnya pinworm. Kalau cacing Enterobius, gejala khasnya adalah gatal di malam hari, pruritus nocturna. Garuk-garuk anus di malam hari. Ketika garuk-garuk anus, cacingnya bisa terselip di kuku karena cacingnya kecil kayak serutan kelapa. Warnanya putih. Makanya di masyarakat kampung ada mitos Enterobius disebabkan karena makan kelapa. Itu mitos. Enterobius bentuknya kecil-kecil kayak serutan kelapa, tapi bukan karena mengkonsumsi kelapa. Kalau curiga Enterobius, pemeriksaan sederhananya adalah Scotch tape. Scotch tape nama lainnya tes selotip. Jadi pagi-pagi sebelum si anak buang air besar, selotip ditempelkan di lubang anus. Kurang lebih 5 menit kemudian selotipnya diangkat, lalu periksa dengan mikroskop. Nanti akan ditemukan telur cacing. Ini gambaran telur cacingnya. Biasanya telur Enterobius asimetris. Asimetris artinya ada yang datar, ada yang cembung. Istilahnya plano, konveks, datar, cembung. Telur asimetris nama lainnya plano konveks. Bagaimana tata laksana untuk cacing-cacing ini? Ada polanya. Ascaris dan Necator karena gejalanya mirip, obatnya sama dosisnya. Pilihan utamanya albendazole 400 mg single dose. Single dose artinya sekali minum. Kalau tidak ada alben, pilihan keduanya mebendazole 500 mg single dose. Kalau pasiennya hamil, gunakan pirantel pamoat. Dosisnya 10 mg per berat badan single dose. Jadi pirantel pamoat dipakai hanya untuk ibu hamil. Tricuris, tri artinya 3. Maka obat-obatannya diminum 3 hari. Tricuris, pilihan utamanya albendazole. Albendazolnya diminum 3 hari. Pilihan keduanya mebendazole 3 hari. Pirantel pamoatnya 3 hari. Strongyloides, ini dosisnya sedikit berbeda. Albendazole 3 hari. Pilihan keduanya mebendazole 3 kali 100, 14 hari. Enterobius, pilihan utamanya juga albendazole, 400 mg. Tapi diulang seminggu kemudian. Sekarang minum albendazole 400 mg. Nanti seminggu kemudian minum lagi. Pilihan keduanya mebendazole 500 mg. Seminggu kemudian diulang lagi. Kalau pasiennya hamil, pilihan utamanya pirantel pamoat 10 mg per berat badan. Seminggu kemudian diulang lagi. Jadi dosisnya ada polanya. Cacing-cacing ini, obat pilihan utamanya adalah albendazole. Pilihan keduanya mebendazole. Gunakan pirantel pamoat jika pasiennya hamil. Contoh soal. Seorang anak pucat, buang air besar nyeri. Ada masa kemerahan menonjol keluar dari lubang anus.
feses ditemukan telur memiliki 2 kutub. Soal ini berusaha menjebak, ada gejala pucat. Tapi ada gejala prolaps rektum, massa kemerahan menonjol dari lubang anus. Seperti yang tadi saya bilang, pucat bisa dijumpai pada semua cacing. Pada pemeriksaan feses ditemukan telur memiliki 2 kutub. Ini seperti tempayan. Maka penyebab keluhan pada anak ini adalah trikuris. Berarti jawabannya adalah E. Prolaps rektum, telurnya seperti tempayan. Kasus kelima, seorang anak BAB berdarah. Pada pemeriksaan anus terdapat kemerahan di sekitar anus. Diperiksa feses ditemukan larva, ujungnya seperti huruf W. Larva ini jenisnya larva rhabditiform, larva yang besar. Anus merah. Diperiksa feses ditemukan larva rhabditiform. Ujungnya seperti huruf W. Ini ingin mengarahkan ke strongyloides. Kalian masih ingat dosis obat untuk strongyloides? Albendasolnya 3 hari. Berarti jawabannya B, bravo. Dosis mebendasolnya salah. Mebendasolnya biasanya 3 kali 100 selama 2 minggu. Kasus selanjutnya, seorang pasien mengeluh keluar cacing berwarna putih dari dubur. Ditemukan gambaran telur tebal 3 lapis dengan tepinya berenda. Kalau kalian perhatikan, telurnya tebal 3 lapis berenda, bergelombang. Ini adalah gambaran telur dari cacing Ascaris. Ascaris terapi utamanya adalah albendazole. Berarti jawabannya A. Dosis albendasolnya 400 mg single dose. Kasus berikutnya yang dibahas adalah infeksi malaria. Pasti kalian sudah sering dengar. Malaria, gejala khasnya biasanya demamnya menggigil, sakit kepala, bisa ada keringat dingin, bisa ada pembesaran organ. Kalau kalian curiga malaria, biasanya pasiennya baru pulang dari daerah endemis, misalkan dari Papua. Pemeriksaan penunjang untuk malaria, pilihan utamanya adalah sediaan darah tebal. Biasanya sediaan darah tebal diwarnai dengan Giemsa pewarnaannya. Apa bedanya sediaan darah tebal dengan sediaan darah tipis? Sediaan darah tebal tidak dilakukan apusan. Kalau sediaan darah tipis, darah tersebut dilakukan apusan, sliding. Pemeriksaan utama untuk malaria adalah sediaan darah tebal. Sediaan darah tipis biasanya digunakan untuk membedakan stadium-stadium dari Plasmodium. Bagaimana cara membedakan Plasmodium vivax, falciparum, malariae, dan ovale? Biasanya gunakan jembatan keledai. Fastshot, Fa, falciparum. S, sabit. CR, cincinnya ramai, banyak. Ini namanya cincin akole. Rot, bacanya dari belakang. Tropicana. Supaya gampang dihafalkan. Perhatikan, falciparum, fastshot. Fa, falciparum. S, sabit. Atau ada juga yang menyebutnya seperti pisang. CR, cincinnya ramai. Bisa ada 2, bisa ada 3. Ini disebut cincin akole. Bentuk cincinnya seperti headset alat untuk mendengarkan musik. Rot, malaria tropicana.
Jembatan keledai selanjutnya adalah I volume test. I irregular, V vivax. Maksudnya vivax bentuknya irregular. O singkatan dari oval ovale. Maksudnya ovale bentuknya oval. Lu lebar ukurannya. Apa yang lebar ukurannya? Sel darah merah lebar ukurannya. Me ada pigmen merah kecoklatan. Merah kecoklatan pigmennya. T tertiana. S Schuffner. Nama pigmen merah kecoklatan ini adalah pigmen Schuffner. Kesimpulannya, vivax dan ovale sama-sama lebar ukurannya, sama-sama ada pigmen Schuffner, sama-sama malaria tertiana. Cara bedakan vivax dengan ovale adalah bentuknya. Vivax bentuknya irregular. Istilah lainnya amoeboid. Ovale bentuknya oval, lonjong. Perhatikan gambar vivax dengan ovale. Kalian lihat, vivax bentuknya irregular, amoeboid. Sedangkan ovale bentuknya oval, lonjong. Baik vivax maupun ovale sama-sama lebar ukurannya, sama-sama ada pigmen merah kecoklatan, ini yang namanya pigmen Schuffner. Sama-sama menyebabkan malaria tertiana. Malaria tertiana artinya demamnya setiap hari ketiga. Selanjutnya, malariae. Biasanya jembatan keledainya adalah Mr. Benkei. Singkatan dari malariae, R-nya roset, Ben artinya pita, K quartana. Perhatikan gambar di sebelah atas, malariae, stadium khasnya roset. Roset artinya bentuknya seperti bunga. Bunganya paling bagus. Ben artinya berbentuk seperti pita. Perhatikan bentuknya seperti pita keranjang. K. quartana artinya menyebabkan malaria yang demamnya setiap hari keempat. Itu tips gampang untuk membedakan 4 jenis plasmodium. Tata laksananya, kalau malaria falciparum, obat pilihan utamanya adalah ACT diberikan 3 hari, sedangkan Primaquine-nya 1 hari saja single dose. Contoh obat yang termasuk ACT, contohnya adalah DHP, dihydroartemisinin piperacin. Contoh lain obat ACT adalah artesunat amodiaquin. Vivax dan ovale obatnya sama, ACT 3 hari. Tapi Primaquine-nya diberikan lebih lama, 14 hari. Contoh obat ACT, dihydroartemisinin piperacin atau DHP. Contoh yang kedua, artesunat amodiaquin. Malariae sedikit berbeda. Malariae obatnya ACT saja 3 hari. Jadi malariae tidak perlu diberikan Primaquin. Itu perbedaannya. Malaria berat biasanya penyebabnya karena Plasmodium falciparum. Kalian masih ingat Plasmodium falciparum bisa menyebabkan kesadaran turun. Namanya malaria cerebral. Kalau kesadarannya turun, malaria cerebral, berikanlah obat injeksi. Contohnya artesunat IV. Alternatif lain artemeter IM.
Jadi besok kalau ada soal, pasien terkena Plasmodium falciparum. Diperiksa darah, ditemukan stadium berbentuk pisang sabit. Pasien kesadarannya turun. Maka obat yang diberikan pertama kali adalah obat injeksi dulu, artesunat IV atau artemeter IM. Tapi kalau pasien terkena Plasmodium falciparum masih kompos mentis, obat yang pertama kali diberikan ACT 3 hari ditambah Primaquine 1 hari. Jadi baca dulu kesadarannya. Bagaimana kalau malaria pada ibu hamil? Malaria pada ibu hamil di trimester 1 tidak boleh menggunakan ACT. Jadi bagaimana pengobatannya? Kalau penyebabnya Plasmodium falciparum, falciparum kan ganas. Obatnya harus 2 macam. Kina 7 hari ditambah clindamycin 7 hari. Kalau di trimester 1 terkena Plasmodium vivax ovale malariae, obatnya kina saja selama 7 hari oral. Kalau di trimester 1 terkena malaria cerebral, obatnya kina injeksi, contohnya kina IV. Kalau hamil di trimester 2 atau trimester 3, sudah boleh gunakan ACT lagi. Di trimester 2 ataupun 3, terkena malaria apapun, falciparum, vivax ovale atau malariae, obatnya ACT saja 3 hari. Jangan berikan Primaquine. Primaquine di trimester berapapun haram, tidak boleh. Kalau di trimester 2 atau 3 terkena malaria cerebral, obatnya artesunat IV lagi. Karena artesunat IV termasuk dalam golongan ACT. Golongan ACT hanya boleh diberikan di trimester 2 dan 3. Malaria pencegahannya bisa dengan obat-obatan. Kalian tahu cara mencegah malaria? Bisa dengan menggunakan kelambu saat tidur. Malaria juga bisa dicegah dengan obat-obatan. Biasanya yang sering ditanya untuk profilaksis malaria adalah pilihan utamanya. Doxycycline adalah pilihan utama untuk orang dewasa. Nanti dosisnya kalian baca sendiri. Siapa tahu berguna saat internship atau OSCE. Pilihan pertamanya doxycycline untuk profilaksis malaria orang dewasa. Doxycycline tidak aman bagi ibu hamil maupun anak-anak. Jadi kalau pasiennya hamil, profilaksis malarianya menggunakan mefloquine. Atau alternatif yang kedua, chloroquine. Profilaksis malaria untuk anak-anak ada 3 pilihan, mefloquine, chloroquine, atau vaquine juga bisa digunakan untuk anak-anak. Kesimpulannya, orang dewasa profilaksis malarianya hanya ada satu kemungkinan, doxycycline. Ibu hamil profilaksis malarianya ada 2 kemungkinan, mefloquine atau chloroquine. Anak-anak ada 3 kemungkinan, mefloquine, chloroquine, dan atau vaquine. Minimal kalian bisa memilih obatnya dulu untuk ujian kompre. Contoh kasus nomor ke-7, pasien demam, menggigil, berkeringat dingin. KKN Manokwari. Kesadaran masih kompos mentis. Heparnya membesar.
Pada pemeriksaan ditemukan eritrosit normal didapatkan cincin Akole. Kalian masih ingat cincin Akole? Cincin Akole bentuknya kayak headset. Jumlahnya biasanya ramai, ada 2. Cincin Akole khas pada Plasmodium falciparum. Karena kesadarannya masih komposmentis, maka diberikan ACT 3 hari, primaquinnya 1 hari. Berarti jawaban yang tepat adalah C, Charlie. Kalau soalnya diganti, pada pemeriksaan darah didapatkan eritrositnya irreguler amoeboid. Berarti penyebabnya Plasmodium vivax. Vivax obatnya ACT 3 hari, primaquinnya 14 hari. Kalau soalnya diganti, pasien terkena malaria cerebral, kesadaran turun, maka obatnya adalah artesunat IV. Kalau doxycycline untuk profilaksis pada orang dewasa. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah jenis-jenis hipersensitivitas. Hipersensitivitas dibedakan jadi tipe 1, 2, 3, dan 4. Supaya gampang diingat, jembatan keledainya A, B, C, D. Hipersensitivitas tipe 1 A, anafilaksis, berarti tipe cepat, disebabkan oleh IgE. Cepat, IgE. Contohnya apa? Hipersensitivitas tipe 1. Contoh paling gampang, shock anafilaktik, rinitis alergi. Jadi segala sesuatu yang cepat. Hipersensitivitas tipe 2, plesetannya B, antibody. Jadi penyebabnya karena antibody sitotoksik. Antibodinya dihasilkan oleh IgG. Hipersensitivitas tipe 2, contohnya paling sering adalah anemia hemolitik autoimun. Plesetannya tipe 2 B, blood, darah. Berarti kelainan-kelainan darah. Hipersensitivitas tipe 3, plesetannya C, kompleks imun. Penyebabnya kompleks imun. Kompleks imun bisa beredar di seluruh tubuh. Berarti hipersensitivitas tipe 3, contohnya SLE. SLE biasanya gejalanya di seluruh badan. Rheumatoid arthritis, itu contohnya. Hipersensitivitas tipe 4, plesetannya D, delayed, berarti tipe lambat. Penyebabnya limfosit T. Contoh hipersensitivitas tipe 4 adalah dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak alergi biasanya munculnya lambat. Perlu paparan berulang-ulang. Contoh soal, seorang anak gatal kemerahan di seluruh tubuh setelah mengkonsumsi kacang mede, punya riwayat asma. Kelihatannya soal ini ingin mengarahkan ke urtikaria disertai asma. Mekanismenya termasuk hipersensitivitas tipe berapa? Hipersensitivitas tipe 1, tipe cepat. Berarti jawabannya adalah delta. Hipersensitivitas tipe 1 disebabkan oleh IgE. Tipe lambat nama lainnya tipe 4 disebabkan oleh limfosit T. Sitotoksik nama lainnya hipersensitivitas tipe 2, antibody IgG. Hipersensitivitas tipe kompleks imun nama lainnya tipe 3.
Kasus selanjutnya yang dibahas adalah infeksi cacing pita. Ini penting. Infeksi cacing pita, ada dua jenis cacing pita, yakni Taenia saginata dan Taenia solium. Saginata hidup di sapi, solium hidupnya di babi. Supaya gampang diingat, jembatan keledainya Basosasa. Babi solium, sapi saginata. Itu jembatan keledainya. Bagaimana seseorang bisa terinfeksi cacing pita? Biasanya karena menelan telur atau menelan Cysticercus cacing pita. Jika menelan Cysticercus akan menyebabkan taeniasis. Maksudnya apa? Misalkan kalian makan daging mentah, daging sapi mentah. Di dalam daging sapi mentah ada Cysticercus. Cysticercus itu adalah larva muda. Cysticercus ini akan menyebabkan taeniasis. Gejalanya di gastro. Akan diare, muntah-muntah, nyeri perut. Tapi kalau di dalam daging mentah itu ada telur cacing pita, telur cacing pita akan masuk ke sirkulasi, masuk ke saraf, menyebabkan sistiserkosis. Sistiserkosis biasanya gejalanya kejang-kejang karena gangguan di saraf. Tips untuk menghafalkannya, ST, Cysticercus menyebabkan taeniasis. T, tut, gejalanya diare, gastro. Selanjutnya, TS, telur menyebabkan Cysticercosis. Plesetannya S, saraf. Cysticercosis gejalanya kejang-kejang, gangguan saraf. Makanya kalian harus berhati-hati kalau memakan daging mentah, karena di dalam daging mentah bisa saja ada Cysticercus atau ada telur cacing pita. Kalau curiga taeniasis, kalian masih ingat taeniasis gejalanya T, tut, diare. Maka pemeriksaan penunjangnya adalah analisis feses. Pada analisis feses akan ditemukan telur dengan garis-garis radial. Jadi ada garis-garis radial seperti ban mobil. Di dalamnya mengandung embrio. Nih ada embrionya. Telur dengan garis-garis radial. Di dalamnya ada embrio. Kalau dilihat, Taenia telurnya tebal. Apa bedanya dengan telurnya Ascaris? Ascaris telurnya tebal 3 lapis, berenda. Ascaris tidak ada garis radial. Sedangkan Taenia telurnya tebal, tapi ada garis-garis radial, seperti ban mobil. Taeniasis terapi utamanya adalah praziquantel. Cysticercosis atau sering juga disebut neurocysticercosis, gejalanya adalah kejang-kejang. Maka pemeriksaan penunjangnya CT scan atau MRI. Akan ditemukan gambaran kista di otak. Kista tersebut berisi cacing pita. Cysticercosis biasanya tata laksananya diberikan dulu albendazole kurang lebih 1 bulan. Jadi minum albendazole 1 bulan supaya kista di otaknya mengecil. Setelah kistanya mengecil, baru dilakukan tindakan bedah.
Jadi kesimpulannya, tinniasis dengan sistiserkosis gejalanya sama atau beda? Beda. Tinniasis gejalanya gastro, sistiserkosis gejalanya saraf. Tinniasis pemeriksaannya feses, sistiserkosis pemeriksaannya CT scan atau MRI. Tinniasis obatnya praziquantel, sistiserkosis terapinya Alben plus bedah. Contoh soal, seorang pasien muntah-muntah, nyeri perut, hobi makan daging sapi setengah matang. Wah, ini jelas banget. Muntah-muntah, setelah makan daging sapi setengah matang, ada nyeri perut. Jangan-jangan penyebabnya Taenia saginata, karena daging sapi. Gejalanya kan muntah-muntah, nyeri perut. Berarti gejalanya tut, ini yang disebut sebagai tinniasis. Berarti jawabannya adalah C. Tinniasis, penyebabnya karena saginata. Kira-kira pasien mengalami tinniasis karena fase infektifnya apa? Fase infektifnya karena memakan sistiserkus yang ada di daging sapi setengah matang. Sedangkan neurosistiserkosis penyebabnya karena menelan telur yang ada di daging setengah matang. Itu perbedaannya. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah infeksi kelenjar parotis. Namanya parotitis. Parotitis nama lainnya mumps disebabkan oleh paramyxovirus. Penularannya biasanya melalui tetesan liur, droplet. Parotitis biasanya gejala khasnya adalah pembengkakan kelenjar ludah. Bisa dilihat, pipinya membengkak. Biasanya pembengkakannya unilateral, kadang-kadang bilateral. Tapi pada pasien ini unilateral. Biasanya pembengkakannya ini nyeri. Biasanya menyerang sekelompok orang. Karena parotitis penyebabnya virus, tata laksananya simptomatik saja. Berikan analgesik, kompres dingin untuk mengurangi nyeri. Nanti setelah anaknya sembuh, jangan lupa divaksin MMR untuk mencegah parotitis. Parotitis kalau tidak diterapi dengan baik atau daya tahan tubuhnya turun, bisa menimbulkan komplikasi. Pada anak laki-laki, komplikasinya menyebabkan orchitis, radang testis. Kalau parotitis pada perempuan, sistem imunnya turun, komplikasinya bisa menyebabkan ensefalitis. Kesimpulannya, anak laki-laki komplikasinya ke bawah, testis. Anak perempuan komplikasinya ke atas, ensefalitis. Contoh, anak dini perempuan nyeri pada pipi kiri. Di sekolah terdapat keluhan yang sama, ada pembesaran kelenjar parotis unilateral. Ini adalah ciri-ciri dari parotitis, mumps. Tata laksananya adalah simptomatik saja. Berarti jawaban yang tepat adalah delta. Analgesik, kompres dingin, setelah sembuh jangan lupa divaksin. Asiklovir antivirus tidak ada gunanya. Antibiotik tidak ada gunanya. Jadi terapinya simptomatik saja. Sampai sini jelas ya parotitis? Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang lupus. SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Biasanya gejalanya di banyak organ. Bercak merah seperti kupu-kupu di wajah,
ada anemianya, ada radang sendi, ada kerusakan ginjal. Kalau curiga lupus, pemeriksaan penunjangnya adalah serologi. Pemeriksaan serologi yang paling spesifik untuk lupus adalah anti-SM, anti-SMID. Kalau tidak ada anti-SMID, pilihan keduanya adalah dsDNA. Kalau tidak ada dsDNA, pilihan ketiganya ANA. Jadi yang paling spesifik justru anti-SMID. SLE biasanya terapi utamanya adalah steroid, contohnya metilprednisolon. Kenapa bukan methotrexate? Methotrexate hanya efektif untuk lupus yang gejalanya di kulit, kutaneus. Jadi kalau lupusnya sistemik, obat pilihan utamanya steroid. Kalau lupusnya di kulit saja, pilihan utama terapinya methotrexate. Apakah ada lupus yang gejalanya di kulit saja? Ada. Namanya lupus kutaneus. Lupus kutaneus dibedakan jadi 3. Lupus kutaneus akut, subakut, dan kronik. Perbedaan ketiganya dari lesinya. Lupus kutaneus akut, lesinya berbentuk bercak kupu-kupu di wajah. Sedangkan lupus kutaneus subakut, lesinya berbentuk bercak polisiklik dengan squama. Seperti ini, polisiklik, ada squama, biasanya di daerah punggung maupun tangan. Lupus kutaneus kronik, lesinya berbentuk koin, diskoid. Biasanya bagian tengahnya hipopigmentasi, pucat. Lokasinya paling sering di kulit kepala dan telinga. 3 jenis lupus ini gejalanya hanya di kulit, tidak ada gejala sistemik. 3 jenis lupus ini kalau diperiksa anti-SMID, anti-SMID-nya akan positif juga. Lupus kutaneus terapi utamanya adalah methotrexate. Contoh nomor 11. Seorang pasien mudah lelah. Wajahnya berbentuk kemerahan seperti ruang kupu-kupu. Anemis, HB-nya 8. Ada efusi pleura. Kira-kira ini lupus kutaneus? Apakah lupus kutaneus akut atau lupus sistemik? Diagnosisnya adalah lupus sistemik karena ada gejala anemis dan efusi pleura. Karena termasuk lupus sistemik, terapi yang tepat adalah steroid. Berarti jawabannya bravo, metilprednisolon. Kalau pasien hanya mengeluh bercak merah seperti kupu-kupu, tidak ada gejala sistemik, diperiksa dsDNA-nya positif, berarti diagnosisnya lupus kutaneus akut. Lupus kutaneus akut terapinya methotrexate. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah infeksi leptospira. Leptospirosis disebabkan oleh kuman leptospira. Kuman leptospira bentuknya seperti spiral. Kuman ini banyak hidup di urin tikus. Jadi faktor risiko leptospirosis adalah pasiennya bergaul dengan tikus. Misalkan pasiennya tukang sampah, pasiennya kebanjiran. Leptospirosis biasanya gejalanya demam, nyeri otot, ada nyeri di gastrocnemius, ini khasnya. Kadang-kadang leptospirosis disertai dengan gejala mata merah.
Leptospirosis dibedakan jadi dua, ringan dan berat. Leptospirosis berat nama lainnya whale disease. Pada leptospirosis ringan, tidak ditemukan tanda-tanda whale disease. Apa saja tanda-tanda whale disease? Yang paling penting adalah 3 poin pertama. Kuning seluruh badan. Jadi kalau pasiennya kuning seluruh badan, itu leptospirosis berat, whale disease. Azotemia artinya ureum dan kreatinin meningkat, ada kerusakan ginjal. Perdarahan di sini maksudnya hematuri, kencing berdarah. Kalau ada salah satu gejala kuning seluruh badan, atau azotemia, atau hematuria, harus dicurigai leptospirosis berat. Berarti kalau pasien ikteriknya hanya disklera saja, masih dianggap leptospirosis ringan. Kalau curiga leptospirosis, pemeriksaan penunjangnya adalah MAT, singkatan dari Microscopic Agglutination Test. Pemeriksaan MAT ini nanti hasilnya berupa serologi leptospira. Mungkin kalian pernah lihat di lab ada pemeriksaan IgM anti-leptospira. Itu pemeriksaannya berasal dari MAT. Terapinya, kalau leptospirosisnya ringan, masih bisa rawat jalan, obat pilihan utamanya doxycycline. Kalau leptospirosis berat, rawat inap, obat pilihan utamanya penisilin G. Jadi kalau ada pasien leptospirosis, kalian harus bedakan dulu ringan atau berat. Contoh soal, pasien demam 7 hari, disertai sakit kepala dan pegal-pegal, petugas kebersihan membersihkan selokan, ada injeksi konjungtiva dan nyeri gastrocnemius. Ini kira-kira diagnosisnya leptospirosis ringan atau berat? Leptospirosis ringan. Karena tidak ada ikterus seluruh tubuh, tidak ada hematuri, tidak ada azotemia. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat adalah Microscopic Agglutination Test. Berarti jawabannya adalah A. Karena ini leptospirosis ringan, pasien masih bisa rawat jalan. Apa antibiotiknya? Doxycycline. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS, tolong bedakan, HIV adalah nama virus, AIDS nama penyakitnya. AIDS dibedakan jadi stadium 1, 2, 3, dan 4. Tips gampang membedakannya, stadium 1 biasanya asimptomatik, tidak ada keluhan. Biasanya gejalanya hanya limfadenopati, pembesaran kelenjar getah bening. Stadium 2 biasanya gejala khasnya infeksi kulit, infeksi mukosa berulang-ulang. Contoh, dalam 1 tahun bisa terkena herpes zoster sampai 10 kali. Wah. Kemudian ulkus oral sariawan berulang-ulang susah sembuh. Sariawannya 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Jangan-jangan AIDS stadium 2. Sariawan kan biasanya sembuh dalam 1 minggu. Ini sariawannya berbulan-bulan. Jadi infeksi kulit dan mukosa berulang-ulang, susah sembuh. Stadium 3 biasanya sudah ada berat badan turunnya signifikan lebih dari 10%. Atau diare kronik, atau demam kronik, atau ada kandidiasis oral, atau ada TB paru. Stadium 4
Ciri khasnya wasting. W seperti angka 3. Berarti wasting harus 3 kriteria terpenuhi. Berat badan turun lebih dari 10%, dan diare kronik, dan demam kronik. Biasanya, pasien yang mengalami wasting syndrome, badannya kurus kering, tinggal tulang. Itu AIDS stadium 4. Contoh soal ya, seorang pasien ada berat badan turun, ada diare kronik, tetapi tidak ada demam kronik. Termasuk stadium berapa? Stadium 3. Karena stadium 4, syaratnya tiga-tiganya harus terpenuhi. Itu yang namanya wasting. Biasanya stadium 4, infeksinya aneh-aneh. TB ekstra paru, toksoplasma cerebral, infeksinya aneh-aneh stadium 4. PCP ini singkatan dari pneumocystis pneumonia. Pneumocystis adalah jamur. Jadi pneumonia yang disebabkan oleh jamur. Aneh ya infeksinya. Kalau curiga AIDS, pemeriksaannya adalah strategi 3. Biasanya pemeriksaannya menggunakan ELISA. Kalau tidak ada ELISA, alternatif lain adalah rapid test. Strategi 3 artinya ELISA atau rapid testnya diperiksa sebanyak 3 kali. Kalian mungkin pernah lihat pasien yang dicurigai HIV/AIDS, periksa rapid testnya 3 kali. Itu yang namanya strategi 3. Strategi 1, ELISA atau rapid testnya diperiksa hanya 1 kali saja. Biasanya strategi 1 untuk screening donor darah. Strategi 2, ELISA atau rapid testnya diperiksa 2 kali. Biasanya untuk penelitian epidemiologi sebelum dan sesudah. Jadi yang dipakai untuk diagnosis AIDS adalah strategi 3. CD4 bukan untuk diagnosis. Yang digunakan untuk diagnosis adalah ELISA atau rapid test menggunakan strategi 3. CD4 untuk menentukan terapi. Kalau CD4-nya jelek di bawah 350, segera mulai terapi. Tetapi kalau tidak bisa periksa CD4, pasien yang ada gejala stadium 2, 3, atau 4 harus segera mulai terapi. Jadi kalau di daerah kalian tidak bisa periksa CD4, kalian lihat saja gejalanya. Oh, gejala stadium 2 atau 3 atau 4 harus segera mulai terapi. Stadium 1 kan seringkali asimptomatik, susah ditemukan. Bagaimana kalau AIDS-nya disertai TB? Kalian masih ingat AIDS disertai TB paru, termasuk AIDS stadium 3. Tapi kalau AIDS disertai TB ekstra paru, termasuk stadium 4. AIDS yang disertai TB harus segera mulai terapi tanpa memperhatikan CD4-nya. Biasanya yang diberikan adalah OAT dulu selama 2-8 minggu. Kalau bisa ditoleransi, OAT-nya lanjutkan, tinggal ditambah ARV. Yang dimaksud dengan bisa ditoleransi, artinya pasien minum OAT tidak kuning. Jadi berikan dulu OAT selama 2-8 minggu. Kalau tidak kuning,
OAT-nya teruskan, tinggal tambah ARV. Contoh soal, seorang pasien batuk-batuk keringat malam, sering diare, sering berganti-ganti pasangan seksual. Ini dicurigai jangan-jangan AIDS karena faktor risikonya sering berganti pasangan seksual. Lalu pasien ada batuk dan keringat malam, jangan-jangan ini TB. Lalu ada diare kronik sejak 1 bulan. Jangan-jangan ini AIDS stadium 3. Karena sudah ada gejala TB, sudah ada diare kronik. Kalau curiga HIV AIDS, pemeriksaan yang disarankan adalah strategi 3. Berarti jawabannya delta. Pemeriksaan strategi 3 ini menggunakan ELISA ataupun rapid test. CD4 bukan untuk diagnosis, tapi untuk menentukan terapi. Di kasus ini sudah ada gejala TB. Sebenarnya tanpa memperhatikan CD4, pasien ini pasti akan diterapi TB-nya. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah filariasis. Filariasis ini disebabkan oleh 3 cacing, Wuchereria, Brugia malai, dan Brugia timori. 3 cacing ini ditularkan lewat gigitan nyamuk. Nama nyamuknya nyamuk culex. Larva cacing yang ditularkan lewat gigitan nyamuk akan masuk ke aliran darah, berkembang jadi cacing dewasa. Cacing dewasa akan mengobstruksi kelenjar getah bening. Obstruksi kelenjar getah bening akan menyebabkan pembengkakan lymphedem. Biasanya pembengkakannya di daerah kaki, di daerah inguinal selangkangan. Jadi gejala khasnya filariasis adalah demam dan lymphedem, pembesaran getah bening di kaki maupun di inguinal. Kadang-kadang filariasis disertai gejala kencingnya putih seperti susu. Kencing putih seperti susu, istilahnya chyluria. CHYL uria. Kenapa kencingnya berwarna putih seperti susu? Karena obstruksi getah bening. Cairan getah beningnya akan keluar bersama urin. Kalau curiga filariasis, biasanya pemeriksaannya adalah apus darah tipis. Nanti diwarnai dengan giemsa. Darahnya diambil malam hari jam 10 malam. Kenapa darah pasien harus diambil jam 10 malam? Karena jam 10 malam sampai jam 2 pagi, mikrofilarianya keluar ke darah. Di luar jam ini, mikrofilarianya akan sembunyi. Apus darah tipis, diwarnai giemsa, darahnya diambil jam 10 malam. Kalau pada pemeriksaan darah tipis ditemukan mikrofilaria, ukuran kepalanya 3:1, ini Brugia timori. Perhatikan kepalanya panjang dibanding lebar, kira-kira 3:1. Panjangnya, ruang kosongnya 3, dibanding lebarnya 1. Timori, T, 3:1. Kalau ukuran ruang kepalanya 2:1, perhatikan gambarnya, panjang dibanding lebar 2:1. Ini mengarahkan ke malai. Kalau ukuran ruang kepalanya 1:1, ini Wuchereria. Perhatikan kepalanya, panjang banding lebar 1:1.
Berarti Wuchereria paling sempit kepalanya. Timori 3, Malai 2, Wuchereria 1. Apapun penyebabnya, terapinya sama. Dietilkarbamasin DEC, dosisnya 6 mg per berat badan diminum 12 hari. Biasanya ditambah ivermectin 150 mikrogram per berat badan 1 hari saja. DEC 12 hari ditambah ivermectin 1 hari. Ivermectin kadang-kadang susah ditemukan. Kalau tidak ada ivermectin, boleh diobati DEC saja. Jadi pilihan pertamanya DEC tambah ivermectin, pilihan keduanya DEC saja. Apa yang dimaksud pengobatan massal? Pengobatan massal artinya profilaksis pencegahan. Biasanya diberikan di daerah endemik. Di daerah endemik filariasis, para penduduk disuruh minum DEC dan albendazol setahun sekali, selama 5 tahun berturut-turut. Filariasis biasanya endemik di daerah Flores, Ambon. DEC dan albendazol diminum setahun sekali, 5 tahun berturut-turut. Itu untuk pencegahan, pengobatan massal. Kesimpulannya, DEC ivermectin untuk terapi, DEC albendazol untuk pencegahan. Contoh soal, pasien mengeluh kedua kaki bengkak, kencingnya putih susu, kiluria, ada edema non-pitting, diperiksa darah, Giemsa ditemukan mikrofilaria ukuran kepala 1:1. Berarti penyebabnya adalah Wuchereria. Terapinya apa? DEC 12 hari tambah ivermectin dosis tunggal. Berarti jawabannya adalah E. Nanti diingat-ingat obatnya. Kalau DEC tambah albendazol untuk pengobatan massal, profilaksis. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah skistosomiasis. Skistosomiasis nama lainnya adalah bilharziasis. Disebabkan oleh skistosoma. Skistosoma biasanya dalam bentuk serkaria. Serkaria maksudnya larva muda, hidupnya di keong. Banyak terdapat di Danau Lindu. Danau Lindu terletak di Sulawesi Tengah. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Danau Lindu, Sulawesi Tengah, hati-hati banyak keong. Di keongnya itu ada Cercaria schistosoma. Kalau kalian tidak sengaja menyentuh atau menginjak keong itu, schistosoma akan menginfeksi lewat pori-pori kulit. Apa gejala skistosomiasis? Biasanya gejalanya diare, kram perut, muntah-muntah. Kesimpulannya, kalau kalian jalan-jalan di sekitar Danau Lindu, kalian harus memakai alas kaki supaya tidak sengaja menginjak keong. Selain itu, kalian juga harus memakai sarung tangan. Jangan sembarangan menyentuh keong. Skistosoma ada 3 macam, skistosoma mansoni, hematobium, dan japonicum. Skistosoma mansoni memiliki duri spina di pinggir. Skistosoma hematobium memiliki spina duri di tengah. Yang banyak terdapat di Danau Lindu adalah skistosoma japonicum. Durinya kecil, rudimenter. Jadi durinya kecil-kecil.
Kalian cukup ingat Schistosoma japonicum. Ini yang paling banyak di Danau Lindu di Indonesia. Bilharziasis schistosomiasis terapi utamanya adalah praziquantel. Sama seperti terapi taeniasis. Contoh soal, pasien diare sejak 1 minggu, kram perut serta demam baru pulang dari Danau Lindu, periksa feses ditemukan telur dengan duri rudimenter. Duri rudimenter ini kekhasan dari Schistosoma japonicum. Apa edukasinya? Betul, memakai alas kaki, memakai sarung tangan, jangan sembarangan menginjak keong atau menyentuh keong. Berarti jawabannya adalah C, Charlie. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah disentri. Disentri artinya diare disertai darah dan lendir. Disentri ada 2 macam, disentri amuba dan disentri basiler. Disentri amuba penyebabnya entamuba. Disentri basiler penyebabnya shigella. Bagaimana cara membedakan disentri amuba dan basiler? Yang pertama, bedakan dari warna darahnya. Amuba darahnya gelap, basiler darahnya terang. Yang kedua dari bau. Amuba biasanya fesesnya bau busuk, bau tengik. Shigella tidak berbau busuk. Yang ketiga, bedakan dari kram perutnya dan demam. Amuba, demam dan kram perutnya jarang. Basiler, demam dan kram perutnya sering. Ada pasien yang mengalami disentri basiler, kram perutnya sehari bisa sampai 10 kali bolak-balik kamar mandi. Untuk membedakan disentri amuba dan basiler, periksa analisis feses. Pada disentri amuba akan ditemukan kristal charcot, kista, atau tropozoid. Kista bentuknya seperti ini, bulat. Tropozoid bentuknya lonjong. Biasanya di dalam tropozoid ada sel darah merah yang berwarna kehitaman. Kista bentuknya bulat, tropozoid bentuknya lonjong. Ada eritrositnya. Kristal charcot bentuknya seperti jarum. Di gambar ini tidak ada. Kalau disentri basiler diperiksa analisis feses, hanya ditemukan bakteri saja. Disentri amuba terapi utamanya adalah metronidazol. Dosisnya 3 kali 507 hari oral. Disentri basiler pada anak-anak, obat pilihan utamanya kotri. Kalau disentri basiler pada orang dewasa, pilihan utamanya ciprofloxacin. Jangan terbalik, cotrimoxazole untuk anak-anak, ciprofloxacin untuk orang dewasa. Kalau disentri amubanya pada ibu hamil, obatnya tetap metronidazol. Kalau disentri basiler pada ibu hamil, terpaksa gunakan amoxilin atau cefixim. Jadi kalau ibunya hamil, antibiotik untuk disentri basiler biasanya amoxilin. Pilihan keduanya cefixim. Yang paling ditakutkan dari disentri amuba adalah komplikasinya, menyebabkan abses hepar. Perhatikan gambarnya. Tropozoid amuba menginfeksi usus, bisa berpindah ke hati, membentuk abses hati. Biasanya abses hati gejalanya demam, nyeri perut kanan atas, Ludwig sign positif. Ludwig sign artinya dipalpasi di perut kanan atas teraba seperti ada massa. Biasanya nyeri. Teraba massa dan nyeri. Itu namanya Ludwig sign.
Kalau mau lebih yakin abses hepar, periksa penunjangnya USG. Di USG ada gambaran kavitas di hepar. Abses hepar terapi utamanya adalah metronidazol. IV, dosisnya 3 kali 507 hari. Kalau tidak ada metronidazol IV, pilihan keduanya metronidazol oral, dosisnya lebih besar, 3 kali 750 selama 7 hari. Contoh kasus, seorang pasien nyeri perut kanan atas disertai demam dan mual muntah, riwayat diare berdarah berbau busuk. Jadi ada riwayat disentri amuba. Pada USG ditemukan kavitas pada hepar. Ini diagnosisnya adalah abses hepar amuba. Terapi utamanya metronidazol. Oh, pilihan jawabannya oral. Berarti pilihlah metronidazol dosis tinggi 3 kali 750. Maka jawabannya adalah E.